Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, topik kita selanjutnya adalah masalih mursalah dan penerapannya dalam ekonomi Islam. Ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian 1 ya di topik yang ke-6 dan bagian kedua di topik yang ke-7 yang insyaallah akan kita lakukan dalam live session pada pertemuan Sabtu yang akan datang. Masalih mursalah ya. Definisinya adalah menurut Al-Imam Al-Ghazali, al-muhafazatu ala maqsudis syara', yaitu memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Itu definisi maslahahnya dulu. Menurut Al-Imam Al-Khwarizmi, ya, al-maslahah adalah al-muhafazatu ala maqsudis syar'i bidaf'il mafasid 'anil khalqi. Maslahah adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia, menghindarkan mafsadat ya, dari manusia. Maka maslahah intinya adalah setelah kita coba ya telusuri beberapa definisi tentang maslahah, maka dapatlah satu konklusi sederhana bahwa maslahah adalah intinya mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Nah, tadi di slide ini menurut Al-Ghazali namanya maslahah adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Apa tujuan syara' itu? Ya, maka dijelaskan minimal oleh Imam Asy-Syatibi bahwa tujuan adanya syara', ada sebuah syariat, ada sebuah ketetapan hukum, nah, paling tidak ada 5. Yang pertama yang disebut sebagai hifdzuddin, menjaga agama. Jadi adanya syariat itu dalam rangka menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa, ya menjaga nyawa. Kemudian hifdzul aql, menjaga akal. Tujuan adanya hukum dalam rangka hifdzul ard, ya, menjaga kehormatan dan keturunan, atau hifdzun nasal. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ada yang kemudian membaginya menjadi 6, memisahkan antara menjaga kehormatan dan menjaga keturunan. Ya. Al-ard artinya kehormatan, keturunan itu bahasa Arabnya nasal. Maka ada yang mengkategorisasikannya dengan hifdzun nasal. Nah, ketika ada hukum tentang qisas, orang yang dibunuh harus dibalas dibunuh. Apa tujuannya? Kemaslahatan yang hendak dituju adalah dalam rangka menjaga jiwa supaya kehidupan manusia satu dengan yang lain saling terjamin. Ketika ada hukum pengharaman khamr, untuk apa? Menjaga akal. Ketika ada hukum tentang haramnya berzina, ya, ketika ada anak hasil zina maka tidak diberikan hak nasabnya dalam rangka menjaga kehormatan dan keturunan. Ketika ada hukum potong tangan, apa maslahatnya? Dalam rangka tujuannya menjaga harta. Ya. Maslahah berdasarkan kualitasnya dan disebut sebagai maslahah daruriyah primer, maslahah hajiyah sekunder, dan maslahah tahsiniyah, maslahah tersier. Kemudian maslahah berdasarkan kandungannya, ada yang disebut maslahah ammah, maslahah secara umum, ada yang disebut sebagai maslahah khasah, maslahah secara khusus. Maslahah berdasarkan berubah atau tidaknya, ada yang disebut sebagai maslahah tsabitah, ya, ada yang disebut sebagai maslahah mutaghayyirah. Contoh maslahah tsabitah adalah dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa hukum qisas itu adalah dalam rangka menjamin kehidupan umat manusia. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, jadi adanya pemberlakuan hukum qisas ada sebuah maslahah dan maslahahnya tidak berubah karena langsung ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa ada kemaslahatan tentang menjaga kehidupan umat manusia. Tentang adanya syariat sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Kemaslahatannya apa? Dia tetap. Ya, kemaslahatannya sifatnya tetap. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang, siapapun yang sholat, zakat, puasa, haji, maka tujuan syariatnya tetap menjaga agama, supaya agama tetap terjaga eksistensi dan juga kemudian keutuhannya. Kemudian maslahah berdasarkan keberadaannya, eksistensinya, ada yang disebut sebagai maslahah mu'tabarah, ya, sebagaimana tadi disampaikan juga tentang adanya hukum qisas, ya, dalam rangka menjaga kehidupan manusia, tentang adanya hukum potong tangan dalam rangka menjaga harta, adanya hukum cambuk bagi yang memfitnah wanita baik-baik berzina, ya, sebanyak 80 kali cambukan dalam rangka menjaga kehormatan. Adanya hukum rajam bagi orang yang berzina yang sudah menikah dalam rangka menjaga keturunan, gitu ya.
Nah, ini maslahah mu'tabarah, maslahah yang memang di secara eksplisit dijelaskan dan ada dalil yang menetapkan itu dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah. Sementara pembahasan kita adalah nanti dalam maslahah musalah. Nah, ini beragam pembagian maslahah berdasarkan beberapa pembagian ya, beberapa sudut pandang. Berdasarkan keberadaannya, berdasarkan berubah atau tidaknya, kemudian juga berdasarkan tingkatnya, tingkat kualitasnya, dan juga berdasarkan kandungannya, umum atau khusus. Nah, apa yang dimaksud dengan masalah mursalah? Ya. Masalah mursalah termasuk kategori masalah berdasarkan keberadaannya. Tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Mursalah, ya. Kalau tadi di awal definisi adalah definisi masalah menurut Al-Khwarizmi, menurut Imam Ghazali dan seterusnya, maka itu baru masalahnya saja. Apa definisi mursalah? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mursalah adalah secara etimologi artinya terlepas atau bebas. Kemaslahatan yang terlepas atau bebas dari keterangan, ya, dari nas, dari dalil yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan. Jadi kemaslahatannya itu tidak terikat dengan dalil, tidak ada penetapannya dari dalil, dari Al-Quran ataupun Sunnah. Sehingga Al-Ghazali mengatakan maslahah mursalah adalah ma lam yashhad lahu min asy-syar'i bil butlani wala bil i'tibari nassun muayyan. Kemaslahatan yang tidak ada buktinya dari syarak, ya, dalam bentuk nas, ya, Al-Quran atau Sunnah, ayat tertentu atau hadis tertentu, yang kemaslahatannya itu betul-betul ada jelas tentang pembatalannya bil butlan atau kemudian bil i'tibar atau penganggapannya, bahwa kemaslahatan itu betul-betul dianggap atau kemaslahatan itu betul-betul kemudian dibatalkan, ditiadakan, sementara tidak ada nasnya sama sekali. Atau kemudian definisi menurut Abdul Wahab Al-Khalaf dalam kitabnya Ushul Fiqh, al-maslahatul lati lam yashra'i syari'u hukman litahqiqiha wa lam yadull ad-dalilu syar'iyyun 'ala i'tibariha aw ilghaiha. Suatu kemaslahatan di mana syariat, ya, tidak menetapkan satu hukum untuk menetapkan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada satupun dalil yang syariat menetapkan atau menunjukkan atas pengakuan terhadap kemaslahatan tersebut atau pembatalannya atau peniadaannya terhadap kemaslahatan tersebut. Jadi betul-betul kemaslahatan ini hasil daripada usaha akal untuk memaknai, memahami terhadap satu permasalahan itu, ya, terhadap satu kejadian yang hendak dicari hukumnya, maka dicari apa kemaslahatannya. Sementara kemaslahatan itu tidak ditetapkan oleh syariat dan kemaslahatan tersebut tidak ditiadakan oleh syariat. Jadi sesuatu yang terlepas, bebas. Nah, substansi masalah mursalah, kata Wahbah Zuhaili, ya, al-maslahah al-mursalah adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan karakteristik penetapan syariat dan tujuannya. Jadi tujuan syariat ada ya hifzul mal, hifzuddin, ya, jaga agama, harta, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, dan menjaga keturunan. Namun tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkan atau menolaknya. Dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemafsadatan, kerugian atau kerusakan. Kata Syekh Mustafa As-Salabi, masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang lepas dari kaitan pengukuhan ataupun penolakan syariat. Jadi tidak ada satupun dalil Al-Quran atau Sunnah yang nasnya, teksnya, secara eksplisit menjelaskan bahwa kemaslahatan itu dikukuhkan atau kemaslahatan tersebut ditolak. Tidak ada. Masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Di mana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syarak menetapkan hukum, dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syarak tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. Jadi ada paling tidak ada 3 unsur. Pertama adalah dia menurut pertimbangan akal dapat mewujudkan kebaikan kemaslahatan bagi manusia atau menghindarkan kemudaratan bagi manusia. Kemudian apa yang ditetapkan dengan akal ini selaras dengan tujuan syariat terhadap penetapan hukum yang 5 tadi. Kemudian yang ketiga, apa yang selaras antara akal dan tujuan syariat itu tidak ada petunjuknya secara khusus dari Al-Quran dan Sunnah yang mengukuhkan, mengakuinya, ataupun kemudian menolaknya. Maka syarat-syarat masalah mursalah, kata Al-Ghazali, ada 3. Sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yang 5, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', ya, dan kemudian masalah tersebut menempati level darurah, primer, dan hajiyah minimal sekali adalah permasalahan sekunder. Ya.
Nah, tokoh-tokoh peletak masalih mursalah, ya, pertama yang terkenal adalah memang dikatakan oleh sebagian ulama, Imam Malik adalah orang yang pertama melakukan metode penetapan hukum dengan cara istislah atau masalih mursalah, dengan memperhatikan maqasid syariah, ya, dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah. Kemudian juga dari mazhab yang sama, Imam Syafi'i, ya, dalam kitabnya Al-I'tisam dan Al-Muwafaqat juga meletakkan beberapa fondasi tentang metode masalih mursalah. Namun kemudian sejak abad ketiga Hijriah dinafikan oleh sebagian besar ulama tentang bahwa ternyata bukan Imam Malik yang pertama kali dan bukan hanya mazhab Maliki saja yang kemudian memiliki metodologi masalih mursalah dalam penetapan hukumnya atau dijadikan sebagai piranti hukumnya. Sementara keempat mazhab ternyata juga melakukan satu metodologi atau menempuh satu metodologi yang sama. Ya. Maka ditemukanlah setelah abad 3 Hijriah, Al-Imam Al-Haramain, ya, Al-Juwaini, ya, gurunya Imam Ghazali juga meletakkan beberapa fondasi atau kemudian metodologi masalih mursalah ini. Dan kita juga akan dapati Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya juga Al-Mustasfa dan seterusnya, beliau juga meletakkan pendekatan metodologi masalih mursalah dalam piranti hukum. Dan Imam Ghazali kita pahami juga Imam Al-Haramain juga termasuk madhabnya adalah Syafi'i, madhab Syafi'i. Contoh-contoh misalnya masalih mursalah, pertama pencetakan mata uang sebagai alat transaksi, pemberlakuan pajak atas tanah yang dikelola setelah ditaklukkan kaum muslimin. Jadi dulu para sahabat itu setelah menaklukkan sebuah tanah, sebuah kawasan, tanah itu tidak diambil tapi diminta kepada warga, kepada kemudian masyarakat setempat untuk mengelola tanah tersebut. Setelah dikelola, maka hasilnya kemudian dibagikan kepada mereka dan mereka juga menyetorkan pajaknya kepada khalifah. Kemudian juga tentang penolakan klaim pernikahan atas pengingkaran, manakala tidak ada bukti pernikahan resmi yang telah dilangsungkan sebelumnya. Jadi kalau ada orang mengingkari saya tidak pernah menikah dengan dia, kemudian ada orang mengklaim mengatakan saya pernah kok menikah dengan dia. Nah, sementara ya tidak ada bukti resminya, entah kemudian buku nikah, entah kemudian mungkin akta nikah dan seterusnya, maka klaim tersebut secara masalih mursalah adalah sesuatu yang tertolak di mata persidangan. Padahal tentang dalil itu tidak ada dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi harus ada penyikapan. Bagaimana kalau ada orang mengingkari nikah, sementara ada orang lain mengklaim bahwa dia menikah dengan orang tersebut? Ya, harusnya kan al-bayyinatu 'alal mudda'i, kan gitu ya. Wal yaminu 'ala man ankara. Bagi yang mengklaim, yang mendakwakan harus menunjukkan buktinya. Apa buktinya? Bukti dalam pernikahan sekarang adalah catatan pernikahan, ya. Entah buku nikah atau akta nikah dan seterusnya. Begitu juga tentang hukum tidak adanya perpindahan kepemilikan atas jual beli yang tidak ada buktinya. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya pernah membeli mobil Anda, mana buktinya? BPKB-nya masih di saya. Mana buktinya? Kwitansinya tidak ada. Mana buktinya? STNK-nya masih saya pegang dan seterusnya. Jadi kepemilikan atas jual beli itu bisa berpindah kalau ada pembuktian atas transaksi jual belinya. Jual beli tanah, jual beli misalnya barang dan seterusnya. Kalau kita lihat catatannya misalnya dari Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, ya, dengan pendekatan metode masalih mursalahnya kemudian mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran. Ya, Al-Quran dan hadis tidak ada satupun ayat yang menegaskan tentang kemaslahatan di balik mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang terserak. Karena saat itu Al-Quran dicatatkan di beberapa lembaran, pelepah kurma, kemudian di tulang-tulang unta, kemudian di dedaunan dan seterusnya. Gitu ya. Maka Abu Bakar mengumpulkan lembaran-lembaran itu untuk menjadi awal mula langkah kodifikasi Al-Quran. Kemudian Abu Bakar juga memerangi orang yang tidak bayar zakat. Kemaslahatan dari memerangi orang yang tidak bayar zakat tidak ditetapkan oleh Al-Quran ataupun Sunnah, dan Al-Quran Sunnah tidak mengingkari tentang kemaslahatan tersebut. Tapi di balik sikapnya Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang yang tidak bayar zakat, tentu ada kemaslahatan di situ. Begitu juga Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya menjadi khalifah. Ya, ada sebuah kemaslahatan yang tidak sama sekali diingkari dan tidak ada penetapannya dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi di balik pengangkatan Umar sebagai khalifah, sebagai pengganti Abu Bakar, ada kemaslahatan yang dipandang melalui sudut pandangnya Abu Bakar sebagai khalifah saat itu dengan pendekatan masalih mursalah. Kemudian juga Umar bin Khattab memberlakukan talak 3 dengan hanya satu ucapan sekaligus. Ketika ada seorang suami mengatakan kepada istrinya,
Anda saya ceraikan, saya ceraikan, saya ceraikan. Dalam satu majlis dia mengucapkan 3 kali kata cerai secara berulang, maka oleh Umar bin Khattab ditetapkanlah talaknya jatuh talak 3. Ya. Kenapa? Karena ada kemaslahatan agar orang tidak sembarangan menetapkan perceraian kepada istrinya dalam satu majlis dengan 3 kali pengucapan sekaligus. Ya, kemaslahatannya di situ agar orang tidak bermain-main dengan kata-kata cerai. Dan kemaslahatan itu tidak ditetapkan dengan Al-Quran dan tidak ada pengingkarannya juga dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga Umar bin Khattab mengadakan hukuman penjara. Ya, beliau membuat penjara dan memberikan hukuman penjara. Padahal di zaman Nabi tidak ada penjara, di zaman Abu Bakar tidak ada penjara. Ya. Dan di balik hukuman penjara ada kemaslahatan yang dipandang oleh Umar bin Khattab. Ya. Namun kemaslahatan itu tidak ditetapkan oleh Al-Quran, tidak ada juga penetapannya dari Sunnah, dan tidak ada kemudian pengingkaran dari keduanya. Begitu juga tentang ya, ini salah ketik ya. Umar bin Khattab menghapuskan hukuman atas pencurian di masa krisis. Ini bukan Abu Bakar, tapi Umar bin Khattab. Menghapuskan hukuman atas pencurian di masa krisis ketika melanda. Jadi kalau ada orang mencuri di zaman krisis, waktu itu di zaman Umar bin Khattab, hukumannya dihapuskan. Ya. Ada kemaslahatannya, ya, supaya ada orang yang dalam kehidupan sulit tidak semakin sulit kalau kemudian tangannya dipotong. Ya, tapi kemaslahatan itu tidak ditiadakan oleh Al-Quran dan tidak dikukuhkan oleh Al-Quran. Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf dan menyeragamkannya menjadi satu mushaf Rasm Utsmani. Ya, kemudian juga membakar selain daripada Rasm Utsmani dan menyebarluaskannya hanya Rasm Utsmani, sehingga umat itu, ya umat Islam, kemudian terhimpun dalam satu rasm saja. Kemaslahatannya ada, supaya bacaannya tidak beda-beda, tidak merasa asing satu dengan yang lain, namun penetapan tentang kemaslahatan itu, sekali lagi juga tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak ada pengingkarannya. Utsman juga menetapkan pemberian jatah warisan kepada seorang istri yang diceraikan suaminya, karena suaminya ingin lari dari syariat warisan. Misalnya ada seorang suami kaya, kemudian menjelang wafatnya, dia tiba-tiba menceraikan istrinya. Karena dia benci sama istrinya, kemudian supaya istrinya nggak dapat jatah warisan kalau dia meninggal, maka diceraikan menjelang wafatnya. Nah, untuk yang seperti ini, secara fikih sejatinya adalah seorang istri tadi dihukumi sebagai orang yang telah diceraikan, tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ya, tetapi Utsman kemudian menetapkan hukumannya lain, karena dengan kemaslahatan, kalau seorang istri kemudian diperlakukan seperti itu, maka akan sangat mudah bagi setiap laki-laki ke depannya menjelang matinya sudah ceraikan saja istrinya misalnya. Akhirnya tetaplah bagi seorang istri yang seperti itu diperlakukan oleh suaminya tetap mendapatkan jatah warisannya secara masalih mursalah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib membakar para pembangkang dari kaum Syiah Rafidhah. Al-Malikiyah pernah memperbolehkan untuk menahan seorang tersangka dan menginterogasinya dengan siksaan dalam rangka liyatawassala ilal iqrar, agar orang itu mau mengakui perbuatannya, ya, itu kemudian boleh ditahan, ya, dibuat lapar gitu ya, dibuat kemudian tersiksa, sengsara sampai dia mau mengakui perbuatannya. Itu dalam masalah mursala dipandang oleh Al-Malikiyah menjadi boleh. Asy-Syafi'iyah juga mazhab Syafi'i menghukum qisas terhadap semua orang yang membunuh satu orang. Kalau ada 10 orang bekerja sama membunuh satu orang, maka qisasnya ya diberlakukan kepada 10-10 yang ikut serta dalam pembunuhan satu orang tersebut. Ya. Jadi tidak hanya diberikan kepada sang eksekutor, tapi semua yang merencanakan, semua yang kemudian ikut mengeksekusi, kemudian semua yang terlibat dalam pembunuhan terhadap satu orang itu mendapatkan hukum qisas, semuanya dibunuh. Itu secara masalih mursalah ditetapkan oleh Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i supaya tidak ada orang kemudian mudah membunuh. Ya, kalau satu orang jelas yang dikisos satu orang. Ya, tapi bagaimana ketika ada orang kesel sama satu orang, akhirnya dia ajak 10 orang yang lain untuk membunuh bersama-sama. Kemana hukum kisosnya? Tidak ada jawabannya. Maka dengan pendekatan masalih mursalah agar tidak ada orang merencanakan pembunuhan dengan jumlah banyak terhadap satu orang, maka diberlakukanlah hukum kisos kepada semuanya. Dan tentang itu tidak ada penetapan dan pengingkaran di Al-Quran dan Sunnah. Sehingga masalah yang disebut sebagai masalah mursalah yang terlepas dan bebas dari ikatan pengukuhan dan pengingkaran. Nah, batasan ruang lingkup maslahat. Ya. Ini tentang batasan dan penerapan masalah mursalah
dalam konteks ekonomi, insya Allah akan dilanjutkan di pembahasan live session yang akan kita bahas insya Allah di hari Sabtu yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.